Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut, program studi akuntansi semester 5 kelas A. NIM saya 2001302098. Saya di sini akan membahas ujian tengah semester Technopreneurship. Baik, langsung saja ke topik yang pertama, yaitu jelaskan prinsip Technopreneurship dan perannya pada masa pandemi dan pasca COVID-19. Jadi, prinsip Technopreneurship adalah kewirausahaan dalam bidang teknologi di mana keahlian yang dibutuhkan tidak hanya berwirausaha semata, tetapi juga pengetahuan akan teknologi mutakhir bersama dengan berkembangnya teknologi. Di masa pandemi, Technopreneurship berlaku sebagai inovasi masyarakat karena Technopreneurship merupakan istilah entrepreneur atau kewirausahaan yang mana dalam kegiatannya lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi. Pasca pandemik, tentu Technopreneurship akan semakin berkembang di kalangan masyarakat karena sebelumnya sudah diterapkan dalam kegiatan usaha. Lanjut ke topik yang kedua. Identifikasi dan jelaskan karakteristik successful technopreneur serta proses menjadi seorang technopreneur. Baik, dalam karakteristik memiliki ketertarikan terhadap bisnis yang berpengaruh positif pada keberlangsungan usaha. Kedua, fokus terhadap produk yang ditawarkan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, berani mengambil risiko untuk mencoba sesuatu yang baru dan mampu untuk mewujudkan suatu ide menjadi bisnis. Dalam kategori proses, itu mencari ide bisnis, paham teknologi, mengenali market, membangun tim, dan mempersiapkan modal untuk kegiatan usaha. Yang kedua, memasarkan produk, melakukan evaluasi secara berkala, selalu bersiap dengan perubahan dan mampu mengontrol ego. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu jelaskan peranan Technopreneurship dalam masyarakat yang semakin kompleks. Jadi, peranan Technopreneurship diantaranya adalah masyarakat dapat memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi, memiliki skill dan bidang teknologi informasi, dan mengelola bisnis serta memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Technopreneurship juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, Technopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu jelaskan pentingnya memulai usaha baru dan strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Nah, jadi karena ada banyak peluang bisnis yang jika diusahakan ada kemungkinan besar untuk berhasil, akan tetapi untuk mendapatkan keberhasilan tersebut diperlukan identifikasi terhadap peluang bisnis ada sebagai penunjang dalam memulai bisnis, terutama untuk pemula. Yaitu diantaranya strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi diantaranya yaitu 1. Melakukan analisis SWOT. Hal ini untuk membantu dalam melihat apa saja potensi yang dapat kembangkan dalam sebuah usaha yang dijalankan. Yang kedua, menentukan target pasar. Dengan mengetahui target market, maka akan lebih mudah untuk beradaptasi dan melakukan inovasi terhadap kegiatan bisnis tersebut. Yang ketiga,
melakukan perhitungan anggaran. Akan banyak proses yang terjadi dalam suatu bisnis. Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami. Dan yang terakhir, melakukan promosi. Tahap ini menjadi bagian penting yang harus dikonsep dengan matang, sematang-matangnya. Sehingga biaya pemasaran yang akan dikeluarkan tidak akan sia-sia. Untuk poin yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah kreatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Adapun langkahnya, kenali masalah di sekitar dengan melakukan survei atau bertanya kepada masyarakat di lingkungan sekitar mengenai masalah yang sering dihadapi. Mungkin saja permasalahan tersebut bisa menjadi ide bisnis yang cocok untuk dijalankan. Yang kedua, cari tahu bidang keahlian atau minat diri, karena akan sangat menyenangkan apabila berbisnis dan menjalankan usaha sesuai passion atau minatnya, asalkan mampu memenuhi kebutuhan target pasar dan bisnis tersebut akan sukses. Yang ketiga, buat analisis SWOT. Analisis ini untuk memetakan kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat. Pemetaan ini harus dilakukan secara objektif agar bisa memaksimalkannya serta mencari solusi untuk mengantisipasi kekurangan atau ancaman lainnya. Yang keempat, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada. Buatlah daftar mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Pertimbangkan juga biayanya agar tidak membengkak dan ketika memilih bahan baku sebagai sumber daya. Hitung anggaran bisnis. Dan yang terakhir, hitung anggaran bisnis karena anggaran berguna untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya produksi lebih mahal daripada harga jual. Nah, berikut penjelasan pembahasan dari ujian tengah semester mata kuliah Technopreneurship. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini dan silahkan klik tanda like apabila Anda suka, dan jangan lupa di-share kepada teman-temannya supaya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.